Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CICNR, CSRS. Dan saya yang bernama Maharani Mahfiro dengan NIM C1C021021. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-8 dari mata kuliah akuntansi keperilakuan yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Perencanaan Laba dan Penganggaran. Apa sih penganggaran itu? Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja atau output, terutama berupa taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Berikutnya ada tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak sehingga dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Beberapa fungsi perencanaan laba dan anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak, yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Berikutnya ada pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Yang kedua, tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana format tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Konsekuensi difungsional proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi difungsional seperti rasa tidak percaya diri, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadangkala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Yang kedua, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur dari suatu organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari McGregor menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dan dikendalikan secara ketat
di mana kebutuhan akan diefisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Konsep keperilakuan yang relevan dan proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada tahap penentuan tujuan. Tahap penentuan tujuan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam lingkungan perencanaan ke konsep yang mempengaruhi perilaku pada tahap penempatan tujuan. Selama tahap penempatan tujuan, tujuan umum dari manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi serta bagi setiap subunit utama pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam tahap perencanaan penetapan tujuan adalah mencapai suatu tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan-tujuan organisasi, subunit-subunitnya atau divisi atau di departemen, dan anggota-anggotanya yang berpartisipasi. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi dari diri para anggota organisasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Yang keempat, manfaat partisipasi. Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Yang kelima, batasan dan permasalahan partisipasi. Bahkan dalam kondisi yang paling ideal sekalipun, partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasan sendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi fungsional bagi organisasi itu. Sebagai contoh, para manajer bisa memasukkan atau selek organisasional ke dalam anggaran mereka. Kesimpulan dari materi ini adalah, pada bab ini terdapat beberapa pernyataan yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi siapa yang akan memberikan input keputusan pada tahap perencanaan, menyetujui rencana tersebut, mengimplementasikan anggaran, mengevaluasi varian, dan bertanggung jawab untuk mengoreksi inefisiensi. Jawabannya tergantung pada banyak variabel yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Struktur organisasi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, tingkat partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, jumlah selek yang diperbolehkan, dan tingkat tekanan yang akan didorong oleh anggaran tersebut ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi jawabannya. Meskipun tidak ada jawaban definitif yang dapat diterapkan di semua organisasi, terdapat beberapa aturan umum yang berlaku. Partisipasi angkatan kerja dalam pengambilan keputusan telah ditunjukkan memiliki dampak psikologis positif terhadap angkatan kerja dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas dari output pekerja. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.